yang memang Pak Bupati. Ya, saya. Terima kasih. Oh, rombongan masih di mobil. Selamat datang yang terhormat Bapak Wakil Gubernur NTT beserta rombongan di Munisipio Likisa. Kami undang yang terhormat Bapak Wakil Gubernur NTT Sebagai rasa bersuara. Kita pemasan di mana? Yang terhormat para bapak bupati. Ya, ini asisten perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Ini Direktur Bank NTT. Oh, Direktur Bank NTT. Direktur Bank NTT. Kita foto pasal 5 Helen. Ibu ini Kepala Biro Ekonomi di Provinsi. Ini Kepala Badan Pendapatan dan Aset. Iya. Ini Kepala Badan Pengelola Perbatasan. Ini Pengelola perbatasan. ini orang penting. penting untuk kami. terima kasih. Yang terhormat Kepala Penanganan Industri. Ini Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ya. Yang terhormat Ini Kepala Dinas Perhubungan. Ya. Silakan Pak Hindu. Masa depan saya ada kunjungan dari Bapak Wakil Gubernur. Saya Pak kita ini apa ini aku tahu ya. Mohon maaf kalau saya bicara bahasa ini mungkin tidak kadang-kadang tidak benar. Mengerti lah. Ada historinya Bapak. Ya, terima kasih. His Excellencies, distinguished girls, ladies, and gentlemen, welcome to Timor-Leste. Cooperation bilateral between two countries, Timor-Leste and Indonesia, for today. Selamat datang kunjungan kerja Wakil Gubernur NTT di Timor-Leste, khususnya di Kabupaten Likisa. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur NTT, yang terhormat para Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, yang terhormat para rombongan pimpinan perangkat daerah. Sambutan dari Bapak Presiden Otonomi Munisipio Likisa. Obrigado pela oportunidade, embora a interpretação e o momento que darei, pelo canal, a todo respeito ao Sr. Vice-Governador PP, a minha equipa, para consulado que molesta para a CUPA, com a estrutura, Senhora Diretora de Serviços Municipais, Senhora Diretora de Serviços de Eleição Territorial. Bom dia, Baita Rodo. Izinkan saya untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Izinkan saya. Mungkin bahasa saya kurang tepat atau tidak benar, mohon dimaklumi. Selamat datang Bapak Wakil Gubernur serta tim Likisa.
pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting yang berhubungan dengan kunjungan Bapak Wakil Gubernur seperti Indonesia. Kami merasa gembira dan merasa terhormat pada kesempatan ini atas kunjungan Bapak Wakil Gubernur ke tempat kami. Untuk lebih jelasnya saya ingin menyampaikan bahwa kami di Municipal Indonesia kami ada pos suara administratif, ada 4 pos suara administratif, bidang bahasa bahwa ada 4 kecamatan, dan kita punya suku 23, per desa ada 23 desa, dan ada 134 aldea, mungkin bahasa Indonesia bahwa ada 144 kampung dengan populasi 96.153 populasi yang ada di sini. Dengan kesempatan ini kami mengatakan bahwa kami ada 15 program yang kami bangun, kami mengembangkan, tapi dalam mandat saya fokus pada 5 program pertama. 5 program. Pertama, infrastruktur basic. Kita berdian kata ke dalam bahasa Indonesia pembangunan dasar infrastruktur basic. Itu adalah jalan raya, air bersih, listrik, dan jembatan. Itu menjadi prioritas saya. Yang kedua, gestão mercado turismo, manajemen pasar dan pariwisata. Yang ketiga adalah sektor agrikultur atau sektor pertanian. Mohon maaf saya bicara bahasanya kurang lancar. Yang keempat adalah pendidikan. Yang kelima adalah kesehatan. 5 program inilah menjadi prioritas dalam mandat saya. Berhubungan dengan kunjungan Bapak Wakil Gubernur dan tim Indonesia, saya mau mengatakan bahwa berkaitan dengan agenda yang akan kita bahas itu adalah sektor pariwisata, perikanan, dan peternakan. Itu adalah bagian dari sektor pertanian. Kami merasa bahwa perlu kita menjalin kerjasama dan mutu kerjasama antara Provinsi NTT dengan Municipal Indonesia untuk mengembangkan ke depan. Dan selanjutnya kita akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding dan untuk kedepannya, karena kita mengidentifikasikan area-area sektor yang kita boleh katakan sektor produktif untuk dikembangkan ke depan. Saya kira inilah penjelasan saya yang singkat pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Allah memberkati kita semua. Terima kasih. Thank you very much, President of the Authority Education Municipality. Just giving the speech for you all. Once again, I would like to invite you all, please give him applause. And the second, I would like to give the opportunity to Bapak Wakil Gubernur NTT to give the speech. Time is given. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang
saya hormati dan saya muliakan Mr. Presidente de Autoridade Municipal de Quito, Mr. Paulino Ribeiro, MPA. Yang saya hormati Konsul RDTL di Kupang, Sekretaris RDTL di Kupang, seluruh jajaran pimpinan dari municipal di Kuisang yang hadir, karena mungkin berbeda dengan Indonesia di provinsi Tenggara Timur, disebut para direktur mungkin, ya. Sini ada, nanti saya perkenalkan, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini bisa menerima saya dan rombongan dari Provinsi Tenggara Timur. Saya Pak Gubernur Tenggara Timur diundang oleh pemerintah Timor-Leste untuk berpartisipasi pada Dili National Trade Expo 2000. Kami datang hadir dengan rombongan yang cukup besar, lebih kurang 120 orang dari Kupang saja, dari NTT ya, 120 orang, rombongan terbesar. Baru setelah itu rombongan China lebih kurang 90 orang. Dari Jakarta lebih kurang 30 orang. Jadi Indonesia tuh ada lebih kurang 150 orang yang berpartisipasi pada Dili National Trade Expo. Kami sangat senang bisa berpartisipasi pada acara Expo kemarin, dan kami sudah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan dengan Menteri Transportasi dan Komunikasi, kemudian dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kalau tidak salah, kemudian juga dengan Bapak Perdana Menteri Bapak Sanana Gusau, dan pagi ini ya tanpa diduga secara mendadak kami diterima oleh Presiden Timor-Leste Bapak Ramos Horta. Karena itulah tadinya rencana di sini jam 8 ya, jam 8 akhirnya harus mundur karena Bapak Presiden menerima kami jam 9.30 waktu ini. Saya sebagai wakil gubernur datang dengan membawa rombongan sama unsur pimpinan di pemerintahan provinsi. Yang pertama adalah ini Ibu Rita Wisan sebagai asisten 2 di pemerintah provinsi Tenggara Timur. Kemudian ini Ibu Selvi, ini Kepala Biro Ekonomi di Provinsi Tenggara Timur. Kemudian Bapak Alex sebagai Kepala Badan Aset dan Pendapatan. Kemudian ini Bapak Maksi sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan. Jadi urusan perbatasan ya. Kemudian ini Bapak Leri sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian ini Bapak Mahidin Simbolon, Kepala Dinas Perhubungan. Kemudian di Bapak Sodi sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian ini sebagai Kepala Badan Dinas Penanaman Modal. Kemudian yang terakhir adalah Kepala Dinas Pertanian, Bapak Umbu, dan beberapa staf kami.
Dan satu lagi Direktur Bank NTT. Mana Direktur Bank NTT? Ya? Oh, ya. Ada Direktur Bank NTT yang dalam pertemuan tadi juga sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden maksud kami untuk membuka kantor cabang Bank NTT di cabang Bank NTT. Jadi Bapak Presiden dan seluruh jajaran yang saya hormati, dalam beberapa pertemuan kami sudah juga menyampaikan ide-ide dan gagasan untuk meningkatkan kerjasama antara dua negara, khususnya NTT dan Timor Leste yang mempunyai perbatasan langsung. Saya selalu menyampaikan bahwa ada kata-kata bijak. Ya, ini dia Direktur Bank NTT yang mengatakan bahwa tetangga dekat itu lebih akrab daripada saudara yang jauh. Nah, kita adalah tetangga dekat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita saling membutuhkan, kita bisa bangun kerjasama yang baik untuk memajukan daerah kita. Nah, karena itu kami menyampaikan beberapa gagasan baik kepada para menteri yang kami temui maupun tadi kepada Bapak Presiden Leste. Yang pertama adalah kami ingin membuka border market atau pasar perbatasan. Dan tentu ini perlu nanti dikaji tim khusus ya, mana kita bisa sama-sama bola satu pasar yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dari kedua pihak, dengan juga memberlakukan pas lintas batas atau pas border pass yang lebih melonggarkan warga negara kedua negara untuk bisa masuk tanpa menggunakan paspor, cukup dengan pas ya, bisa masuk sampai ke radius 10 km ke dalam untuk memudahkan bahkan transaksi bisnis di antara dua masyarakat kita. Juga di dalamnya kita akan membuat festival perbatasan, border festival. Ini tentu sangat baik untuk meningkatkan perdagangan, perekonomian dua belah pihak. Kalau ada event-event, maka masyarakat kita ini punya kesempatan untuk menjual produk-produk mereka. Apakah produk di bidang pertanian, di bidang makan minum atau kuliner, di bidang pangan, di bidang fashion termasuk tenun di dalamnya, sehingga ini sangat menguntungkan kedua belah pihak. Dari sini ke perbatasan berapa kilo? 1 jam kira-kira ya? Ya? 1 jam lebih. Ya, jarak yang tidak terlalu jauh dengan kondisi jalan yang mulus, ya. Ini sangat membantu masyarakat kita di sini untuk bisa memasarkan hasil-hasilnya di perbatasan. Yang kedua, ya kami juga gagas kerjasama dalam bidang sport tourism, berupa lomba sepeda
atau Tour de Timor kita bilang ya, Tour de Timor dari Kupang sampai Los Palos. Bulan depan, ya bukan, ini satu kerjasama yang sangat menguntungkan. Karena apa? Karena kita akan mengundang pembalap sepeda dari luar negeri, bukan cuma NTT dan ST, tapi juga luar negeri. Bulan depan kami melaksanakan yang namanya Tour de NTT. Ini peserta dari luar negeri sudah lebih kurang 10 negara yang berpartisipasi. Itu start dari Kupang sampai ke Tambua naik kapal lagi ke Sumba, dari Waikabubak sampai ke Waingapu, turun lagi naik kapal lagi dari Labuan Bajo ke Karantuka, menempuh jarak lebih kurang 1.500 km selama 10 hari. Nah, kita ingin tahun depan kita laksanakan Tour de Timor, Kupang, Los Palos, dengan berbagai kegiatan. Tadi Bapak Presiden mengatakan nanti di tempat-tempat tertentu ya, itu semuanya turun dan menikmati objek-objek wisata yang ada di sepanjang perjalanan. Setelah itu baru lanjutkan lagi lombanya, berhenti lagi di objek wisata di mana sepanjang perjalanan dari Kupang sampai ke Los Palos. Kira-kira berapa kilo itu saya juga belum tahu. Kupang Los Palos, Kupang Dili 110 kilo, ya. Kupang Soe 110 kilo, Soe Keva 90 kilo, ya sudah 200 kilo. Keva Atambua 80 sudah 280. Atambua sampai perbatasan 30-an, ya 20-an, ya, sudah 300 kilo dari perbatasan sampai ke Los Palos. Oh, Dili dulu sampai ke Dili berapa? 200 kilo ada? 110 Pak. Dari perbatasan sampai 110 dari perbatasan ke Kota Dili Pak. ke Kota Dili 110, sudah 400 kilo. Ya, kemudian dari Dili ke Los Palos, ya 200 kilo. Oh, berarti lebih kurang 600 kilo menempuh jarak Kupang Los Palos, ya, melintasi negara. Maka ini akan sangat menarik para pebalap sepeda internasional untuk mereka bisa berpartisipasi. Ini juga tadi ya sangat disambut positif oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden akan membicarakannya dengan Bapak Perdana. Kemudian yang ketiga, kami juga menawarkan kerjasama dalam bidang pelatihan bagi pelaku usaha atau bisnismen kecil dan menengah. Bagaimana mengelola misalnya dan memasarkan produk-produk perikanan, ya, ternakan, pertanian berupa sorghum, juga hasil-hasil dan sebagainya, baik dalam hal manajemen maupun marketing maupun packaging. Ya, packaging kami mempunyai balai latihan kerja yang melatih bagaimana kita membuat packaging yang bagus terhadap produk-produk kita. Walaupun produk kita bagus, tapi kalau packagingnya itu tidak bagus, orang tidak tertarik untuk beli. Ya. Tapi kalau produknya bagus, packagingnya bagus, tentu orang akan tertarik untuk beli. Kemudian kami juga menawarkan kerjasama dalam bidang kesehatan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu bahwa
NTT sekarang ada satu rumah sakit modern yang dibangun oleh pemerintah pusat. Ini rumah sakit bukan rumah sakit milik Pemda NTT, tapi milik pemerintah pusat. Tapi dibangun di Kupang, namanya rumah sakit Enboy. Ini rumah sakit yang modern, peralatan yang modern, dengan tenaga dokter spesialis yang lengkap dalam berbagai bidang. Ya. Nah, ini kami mempersilahkan, mengundang masyarakat Timor Leste yang ingin memanfaatkan fasilitas ini. Daripada jauh-jauh pasar ke Surabaya atau ke Jakarta, maka tentu Kupang adalah pilihan pertama yang sangat baik. Lebih dekat, lebih hemat ongkosnya, ya, dan sebagainya. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa kami juga berniat untuk membuka cabang Bank NTT Dili. Itu ini akan sangat baik bagi transaksi bisnis atau perdagangan kedua. Dalam bidang pariwisata, kami juga mempunyai sekolah-sekolah vokasi, ya, sekolah vokasi, sekolah kejuruan pariwisataan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di banyak, baik di Kupang maupun di luar Kupang kami ada, sehingga kami siap untuk melakukan kerjasama ini. Dan itu nanti apabila kita tuangkan dalam MOU, tentu kita juga akan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah, ya, pemerintah pusat Indonesia dan pemerintah pusat Timor Leste. Sedangkan untuk bidang pertanian, nah ini kebetulan saya bawa kepala dinasnya, pertanian. Ini tentu juga banyak sekali bisa kita kerjasamakan, baik dalam bidang pengelolaan, ya, budidaya. Dalam bidang budidaya, bagaimana kita menyiapkan bibit, bagaimana kita bertanam secara menggunakan teknologi, ya, masuk di dalamnya, bagaimana kita memasarkan produk-produk kita. Jadi itu dari pertanian yang bisa bangun kerjasama yang baik. Apa yang bisa kita makan dari NTT Dili, sama NTT Timor Leste, terutama dengan Mentalik Wisa, habis itu Wisa, Bobonaro, ya, Bobonaro masuk perbatasannya. Ya. Ini tidak jauh, jadi itu akan sangat baik bagi kerjasama dalam bidang pertanian, masuk di dalamnya kerjasama dalam bidang riset pertanian, ya, terus mendana dan juga keunggulan dalam bidang riset pertanian ini. Kita juga siap kerjasama. Kemudian peternakan, kita mempunyai iklim yang sama, kita mempunyai ya, tanah yang sama sifatnya, ya, karang, padang gurun, padang savana, yang memang sangat bagus apabila dikelola dengan baik untuk peternakan ini. Di NTT kami setiap tahun itu mengekspor telur berapa sapi? Tapi kemarin berapa? 500.000 ekor, ya, 500.000 ekor sapi yang kita
ekspor keluar. Peternakan sapi ini juga cocok. Ini kan hampir sama dengan Kupang. Jadi satu hal yang kita tarik dan bukan bagi beberapa pihak. Kalau di sini sapi apa? Ternakannya apa? Sapi, babi, kambing ya, sapi, babi, kambing. Ayam. Ya kalau babi ini memang bagus kalau di sini bisa kembangkan. Karena terus terang babi ini di NTT itu kami kekurangan. Terlalu banyak orang makan daging babi jadi kurang. Jadi kadang-kadang kayak masih impor juga, ya kan? Masih impor juga dari Bali. Iya. Jadi kalau di sini bisa dikembangkan ternakan babi, maka ini jadi satu komoditi yang bisa diekspor ke Kupang. Kemudian di bidang perikanan, kita mempunyai juga laut yang sama. Kami juga mempunyai lembaga pendidikan vokasi, muda-pemudi, anak pelajar-pelajar dari bisa belajar lembaga pendidikan vokasi di Kupang. Tenaga-tenaga ajar yang pengalaman dan background pendidikan yang baik akan bagi kita untuk bisa saling belajar dalam bidang perikanan, karena memang ikan ini adalah salah satu sumber daya kita yang tidak akan habis. Tidak perlu kita kasih makan, ya kan? Tidak perlu kita sebarkan benih. Ini barang ada terus sepanjang tahun. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan menyiapkan sumber daya manusia yang baik, tidak hanya secara tradisional, tapi betul-betul menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita menyiapkan perlengkapan peralatan yang dibutuhkan, keterampilan untuk memproses ikan-ikan yang sudah didapat, ya. Kalau kita ekspor, ini ada standar-standar tertentu, bagaimana cara potongnya, bagaimana cara packingnya dan sebagainya. Ini semua ada aturan-aturan yang memang harus kita pelajari, termasuk bagaimana kita memasarkannya. Ini juga satu bidang yang sangat bagus bagi kerjasama kita ke depan. Mungkin ini hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Apabila ada hal-hal yang mau didiskusikan pada kesempatan ini, baik dari pihak pemerintah di pusat maupun dari pemerintah negara timur, kita bisa langsung berdiskusi selama mungkin 20 sampai 30 menit, ya. Nanti kita tutup antara saya dan Bapak Presiden. Sekian, terima kasih, saya kembali kepada MC. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur yang telah memberikan sambutan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Berikutnya kita masuk dalam sisi diskusi. Saya berikan waktu kesempatan kepada Bapak Presiden Autonali untuk memberikan kerjasama antara dua negara di bidang pariwisata dan peternakan. Terima kasih ya untuk kedua kalinya. Sebelum saya mungkin berbicara diskusi dalam 10 menit atau 30 menit begitu, saya perkenalkan ini George Henry. Ini Direktur Agrikultura. Dalam bahasa Indonesia Fakultas Pertanian. Bapak Jose Pereira. Selanjutnya Bapak Fernando González,
sebagai Direktur Pasar dan Pariwisata. Selanjutnya Ibu Oli sebagai Direktora untuk Sosial. Selanjutnya Bapak Tobias sebagai Direktur untuk proteksi protection sipil, civil protection. Selanjutnya ini Bapak Direktur untuk Kesehatan. Bapak Luis. Selanjutnya Ibu Fatima Nuri sebagai Direktur untuk Sosial Sosialisasi Pelayanan Sosial. Ini Bapak sebagai Direktur untuk alimentar pan. Mohon maaf ya saya. Selanjutnya ini untuk Direktur untuk statistik. Selanjutnya ini Direktur untuk suku dan insio, statistik, suku dan insio, desa dan statistik. Selanjutnya ini Bapak Direktur untuk untuk pemilihan umum, kurang bahasa itu, Bawaslu. Saya kurang mendengar itu. Selanjutnya ini Bapak Direktur untuk air dan lingkungan hidup. Selanjutnya ini Bapak Direktur untuk operasi publik pekerjaan umum. Selanjutnya untuk ini Bapak Direktur untuk pengawasan untuk inspektorat untuk pengawasan. Selanjutnya untuk Bapak Direktur selanjutnya ini CP kabinet saya, Sekretaris Kabinet. Saya mohon maaf atas sebelumnya. Selanjutnya Bapak Direktur ini keuangan. Saya kira ini pertanyaan saya, dan selanjutnya kita akan membahas mungkin dalam waktu 30 menit begitu kita berbicara, karena Bapak juga akan melanjutkan perjalanan ke Kupang dan mungkin ke Bobenaru ya. Tidak jadi. Perjalanan ke sana, kita juga sementara akan menghadiri pesta untuk konsultasi populer tahun 99 yang kita rayakan hari ini sebagai hari untuk jajak pendapat referendum. Dan mungkin saya berikan waktu 30 menit untuk kita berbicara dalam konteks pasti perihal pentingnya itu adalah pariwisata dan pertanian dan ternakan. Kita sekarang di sini, Bapak mungkin lihat di situ, kita mungkin dari jalan menuju ke Dili. Itu kita lagi mengembangkan tempat pariwisata di situ. Di Kaitiro. Kita lagi mengembangkan itu karena di tempat itu banyak kunjungan dari orang dari luar negeri, orang dari Dili. Itu pada hari, biasanya hari lebih ramai itu hari Sabtu dan Minggu. Dan selanjutnya kita juga kembangkan peternakan juga di Loes. Di Loes, karena Loes itu adalah tempatnya untuk pemeliharaan tempat untuk pertanian di Loes, di posko administratif Loes. Itu dekat di perbatasan antara Bobenaru dan Ikisha. Kita kembangkan situ. Dan kita juga ada tempat untuk pelatihan peternakan, perikanan di mungkin tidak tahu dari sini, Institut Peskas itu harus saja untuk dikembangkan. Dan bagaimana ke depan Pak Wakil Gubernur kita bisa tuangkan dalam bentuk bagaimana untuk bersama ke depan, itu perlu saya garis bawahi.
karena kita butuh bersama para kita bisa mengembangkan tiga sektor ini ke depan. Saya kira yang itu saya garis bawah di sini. Mungkin fasilitas saya kurang baik dan bisa mohon. Terima kasih karena kami di sini setiap hari berbicara bahasa itu dengan kadang-kadang bahasa Portugis, kadang-kadang dengan bahasa Portugis. Itu adalah bahasa resmi kami. Aslinya kami lupa untuk berbicara. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Bapak Presiden Indonesia yang telah memberikan sambutan. Berikutnya saya berikan kesempatan para delegasi untuk kita diskusi bersama tentang bidang yang telah kita diskusikan. Silakan Pak Soni. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur, yang saya hormati Bapak Presiden Lukisa bersama pejabat semua yang hadir. Saya menyarankan untuk kita bangun kerjasama yang lebih konkret sebelum memorandum understanding kita tanda tangan. Kita lihat langsung dapat. Nah, itu kami mengundang Pak Wakil Gubernur, kami mengundang Bapak Presiden bersama pejabat-pejabat terkait di bidang peternakan, pariwisata dan perikanan di lautan. Bisa juga dari pejabat dari industri kecil dan menengah untuk dapat berkunjung ke Kupang. Berkunjung ke Kupang dan tentu saja kami menerima bapak-bapak di sana, ibu di sana. Kita diskusi teknis di sana sekaligus kita pergi ke contoh-contoh destinasi wisata kami. Bagaimana cara mengelola destinasi wisata, pariwisata kami. Bisa dilihat langsung ada di Kota Kupang dan juga ada di Kabupaten di bidang pariwisata. Kemudian kita juga bisa pergi ke BLK kami dan tempat-tempat di mana pengolahan produk dari BLK Balai Latihan ya, Kerja. Balai Latihan Kerja kami. Mohon maaf, Balai Latihan Kerja. Bisa di situ lihat bagaimana mengolah kelor menjadi kue, pisang menjadi kue, ikan dibuat menjadi nugget ikan, ubi dibuat menjadi keripik yang enak. Tempat-tempat itu sudah tersedia. Di bidang peternakan pun kita bisa berkunjung ke tempat di mana kami punya UPT, unit pelaksana teknis bidang peternakan itu, bagaimana pemeliharaan sapi dan juga babi. Kita bisa lihat itu. Demikian juga kita bisa berkunjung ke lokasi di mana perikanan dikembangkan, rumput laut dikembangkan, garam dikembangkan. Jadi saran saya, Bapak Presiden bersama rombongan bisa berkunjung sebagai kunjungan balasan atas kunjungan kami di sini. Kebetulan Bapak Konsulado ada, Bapak Atas Perdagangan orang Lukisa ya? Ya, beliau ini orang sangat baik. Bapak Lukisa juga ya, biar kita sama-sama di sana supaya kita melihat bagaimana praktek-praktek mengembangkan peternakan, pariwisata, perikanan kelautan dan juga pengembangan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah di NTT. Itu saran kami kepada Bapak Presiden, sekaligus lihat-lihat Kota Kupang. Bapak Presiden kalau semakin sering ke Kupang pasti bahasa Indonesia semakin lincah. Biar kita bola balik di sana. Kalau lagu bola balik yang sekarang lagi. Demikian Bapak Gubernur. Terima kasih Bapak Presiden. Selanjutnya dari pertanian.
Terima kasih yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur, yang kami hormati Presiden Municipal Indonesia, Bapak Ibu Direktur di Municipal Indonesia. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Bapak Wakil Gubernur dan Presiden Indonesia bersama dengan Pak Soni tadi dari Kadis Peri. Kami di pertanian dengan potensi yang kami miliki sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur. Ke depan kita akan duduk sama-sama Bapak waktu saat kunjungan balasan ataupun nanti kami juga akan datang ke sini akan melihat secara langsung potensi yang ada dan ke depannya kita akan melakukan kerjasama dari potensi-potensi kita miliki seperti disampaikan Bapak Wakil baik kelor, sorghum maupun juga komoditi padi dan juga pelatihan petani milenial dan juga organik, pupuk organik yang punya potensi ke depan bisa kita lakukan secara bersama-sama. Kami menunggu dan kedatangan dari Bapak Direktur Pertanian untuk ke NTT, ke Kupang untuk kita bisa tindak lanjuti. Demikian Pak Kali, terima kasih kami kembalikan. Ya baik, selanjutnya dari mana? UMKM. Valeri. Baik, terima kasih Bapak Wakil Gubernur, Bapak Presiden, dan Bapak Ibu semua. Provinsi NTT itu provinsi operasi terbesar di Indonesia, nomor 2. Ada 2.700 koperasi di bidang produsen, konsumen, pemasaran, jasa, dan keuangan. Jadi Bapak Ibu dari Likrisa kita bisa kerjasama untuk pendidikan maupun pelatihan untuk kapasitas kelembagaan, usaha, keuangan, digital, dan sebagainya. Kami siap menerima kerjasama itu. Terima kasih banyak. Dari Bank NTT, silakan. Terima kasih Bapak yang kami hormati, Bapak Presiden Indonesia dan Bapak Ibu Direktur, Wakil Gubernur, dan teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini. Ini suatu kehormatan bagi kami bisa hadir di depan Bapak Ibu semua. Dan mungkin kerjasama yang bisa kami tawarkan dari sisi perbankan, bagaimana kita bisa membangun cross-border settlement dan mempermudah sistem pembayaran daripada saudara-saudara kita di Timor Leste dan juga di Indonesia. Dan nanti ke depan seperti yang Bapak Wakil Gubernur sampaikan, bahwa apabila nanti ada MOU dan kerjasama Bank NTT bisa hadir di Timor Leste, otomatis segala transaksi itu bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita di Timor Leste yang ke Indonesia. Begitupun juga saudara-saudara kita dari Indonesia NTT bisa melakukan transaksi di Timor Leste, hingga bisa mempercepat, mempermudah, dan juga keamanan serta keandalan dari transaksi itu bisa terjadi dengan baik dan lancar. Mungkin demikian, terima kasih banyak Bapak. Baik, perbatasan. Baik, terima kasih. Izin Bapak Wakil Gubernur, Bapak Presiden dan Bapak Ibu semua. Kami dari perbatasan mendorong untuk terciptanya suasana yang kondusif, kemudian bisa ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Maka kami mendorong aktivitas-aktivitas yang memang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Salah satunya tadi kegiatan yang sudah disampaikan, yaitu kegiatan yang berbau pariwisata. Ini mendorong sekali pertumbuhan ekonomi. Jadi Tour de Timor yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, nah itu menurut kami penting untuk diwujudkan. Kemudian kami juga mendorong adanya pembukaan pasar perbatasan. Nah ini penting, nanti teknisnya paling tidak ada pembicaraan lebih lanjut antara kedua negara, bagaimana pengaturan fasilitas batas supaya bisa tepat kepada orang-orang
orang di sekitar kawasan perbatasan, sehingga tidak menyalahgunakan penggunaan pas lintas batas itu. Karena pas ini akan memudahkan aktivitas masyarakat di sekitar perbatasan, maka kita harapkan tidak ada lagi penggunaan-penggunaan yang bisa disalahgunakan. Sehingga tujuan kita untuk meningkatkan ekonomi di kawasan perbatasan itu bisa terwujud, tidak menyalahgunakan pas lintas batas itu. Saya kira itu harapan kita bersama. Demikian Pak Wagub. Ibu, selfie silakan. Baik, terima kasih yang terhormat Presiden Likisa, saya hormati juga Pak Wakil Gubernur, Pak jajaran dan tim yang ada di pemerintah Likisa dan teman-teman dari Pemprov NTT. Saya hanya fokus di satu sektor saja. Tadi sepertinya ada yang terlewati karena sepanjang jalan itu sangat indah, Pak. Itu kita melewati laut yang luar biasa indahnya. Lalu kemudian saya yakin dan percaya sumber daya laut di sini sangat luar biasa juga. Tadi Bapak Wakil Gubernur sudah menyinggung bahwa kaitannya dengan tenaga-tenaga yang terampil dalam hal pengolahan sumber daya laut ini kami sudah miliki di bawah Kementerian Tenaga Kerja, yaitu kalau di Pemprov itu ada namanya PLK, Balai Latihan Kerja. Kami juga dalam beberapa hari yang lalu dengan PLK sudah melakukan audiensi dengan Gubernur. Itu ketersediaan yang sudah kita bekali dengan keahlian dalam pengolahan ikan itu sudah ada. Nah, mungkin ini yang bisa kita jalin kerjasama, yaitu berupa di sektor perikanan, khususnya dalam pengolahan ikan seperti abon dan lain-lain. Mungkin demikian, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur. Oke, mungkin ya Pak Alex Lumba, nanti Alex Koro ya. Terima kasih Pak Wakil Gubernur, Bapak Presiden Municipal Likisa, Bapak Konsulado, Atase dan Bapak Ibu Direktur Municipal Likisa. Saya memang kalau secara substansi tidak bisa langsung, tapi ada beberapa hal yang mungkin saya bisa menyampaikan. Yang pertama menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Silvi terkait dengan potensi perikanan, Bapak. Di Loes itu saya lihat garam itu potensinya cukup besar sekali. Di Loes yang kita lewat yang rata ada jual garam itu potensi yang besar sekali. Sehingga mungkin saran saya ya ada investor-investor yang dari NTT, Indonesia, bahkan luar negeri yang sekarang sedang giat-giatnya mencari potensi garam untuk memenuhi kebutuhan garam dunia. Itu saya lihat cukup besar, sehingga mungkin dengan adanya kerjasama nanti mungkin dengan para investor itu bisa meningkatkan pendapatan dari pemerintah Likisa sendiri. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman juga, Likisa ini potensinya itu kopi ya, yang di atas Gunung Mobara sana itu juga cukup banyak sekali, sehingga itu bisa dimaksimalkan. Dan yang terakhir itu topografi khusus untuk daerah Loes itu sangat potensial untuk selain garam juga untuk bidang pertanian dan peternakan. Mungkin seperti yang ditekankan oleh Bapak Gubernur tadi dan juga Bapak Presiden bahwa khusus untuk kerjasama ini bidang peternakan dan pertanian itu bisa memberikan sumbangan pendapatan yang cukup besar kalau dikelola secara maksimal dengan kita melihat potensi topografi yang ada di Likisa. Saya ambil contoh, itu pisang yang kalau kita di Indonesia pisang kepok itu tinggi-tinggi begini. Nah itu saya lihat mungkin kondisi sekarang itu masih kita konsumsi untuk masyarakat, tapi kedepannya mungkin dengan kerjasama ini kita bisa membangun pabrik melibatkan UMKM untuk lebih memaksimalkan potensi-potensi yang ada, termasuk juga bidang peternakan. Mungkin kita hilirisasi dari pertanian, kemudian peternakan dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Gubernur. Baik, lanjut Pak
Alex Koro, Kepala Dinas Penanaman Modal. Dan terima kasih banyak yang kami hormati Bapak Gubernur, kami hormati Pak Municipal Bisa, dan kami hormati Pak Konsulat Lado Timor Leste, juga yang kami kasih kami hormati Bapak Atase Pertahanan Timor Leste, dan kami hormati para direktur di Bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mulai sedikit dari gambaran makroekonomi kita. Dalam berapa? 3 menit saja. Ya betul Pak ya. Di NTT dia inflasinya bagus sekali. Ada di posisi 2% lebih sedikit. Artinya apa? Bahwa barang-barang kita yang ada di NTT itu harganya bagus. Ini jadi penting untuk kita Timor Leste karena banyak barang-barang masuk ke kita. Bapak Ibu akan mendapat harga. Seiring dengan itu, ini pula gambaran bahwa bila orang Timor Leste ingin berinvestasi NTT, itu menghitung break-even point-nya kapan kembali modalnya menjadi relatif mudah, relatif stabil. Saat ini investor kita dari NTT itu sudah ada yang berinvestasi di Timor Leste. Perusahaan namanya Genco, bergerak di bidang pertambangan. Groundbreaking-nya kemarin sudah dilaksanakan dan operasionalisasinya akan terus berjalan di Timor Leste. Oleh karena itu, pada saat yang sama juga kita membuka karpet merah untuk kawan-kawan dari Timor Leste untuk berinvestasi ke kita. Sedikit informasi saja, target investasi kita di NTT saat ini tahun 2025 ada di posisi 4,6 triliun. Di semester pertama ini kami sudah mencapai 2,1 triliun, ada di posisi 46%, sesuatu yang bagus karena biasanya target semester 1 itu adalah 50%, 46% sudah sangat mendekati. Oleh karena itu kembali ke poin tadi, kami membuka diri untuk para investor dari Timor Leste berinvestasi ke kita, entah di bidang tourism, pariwisata, di bidang fishery, perikanan, di bidang agriculture, pertanian, maupun livestock atau farming, peternakan. Kita sangat terbuka kawan-kawan di Bisa maupun di Timor Leste pada. Terima kasih banyak. Oke, terakhir dari perhubungan. Baik, terima kasih Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, Bapak Presiden, Bapak Ibu Direktur, semua teman-teman semua. Saya mungkin menambahkan saja Pak Wakil Gubernur, Pak Presiden, dari banyak tadi sektor yang dibicarakan, mungkin perlu peningkatan pelatihan. Mungkin pelatihan bisa di Kupang seperti disampaikan tadi dari sisi pertambangan, peternakan, dan pertanian. Sektor-sektor yang dibicarakan Bapak Presiden tadi, ada 5 sektor tadi, termasuk kesehatan mungkin bisa dikerjasamakan. Mungkin itu dari saya Pak Wakil Gubernur, terima kasih. Selamat siang. Baik, jadi ini hal-hal yang disampaikan oleh para unsur pimpinan di pemerintah Indonesia Nusa Tenggara Timur, dari perlunya kunjungan kerja dari daerah di Kuisa ke NTT untuk melihat langsung bagaimana potensi-potensi yang ada di NTT, apa yang disamakan, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh di sini. Tidak sudah lihat, maka ada kita bentuk tim kecil untuk membahas bersama konkret, bawa lagi ke pusat dan pengesahan dengan pusat, baru kita tindak lanjuti pangan. Nah, beberapa potensi yang disampaikan tadi yang ada di sekitar kasat mata, kita selalu masalah garam, pariwisata, kampus, juga bidang pertanian, benang, pisang yang katanya bagus. Jangan anggap enteng, pisang itu
pisang itu dari dari El Salvador, dari negara-negara Amerika Latin itu produk, termasuk Filipina, produk utama yang diekspor mereka adalah pisang. Pisang ini kalau bisa kita kembangkan dengan lebih besar, ini akan menjadi satu nilai ekspor yang berkualitas. Kita buat keripik pisang, kita buat jus pisang, bisa macam-macam. Dari pisang itu turunannya kita buat emas yang bagus, yang rapi, itu menjadi komoditas. Dan banyak lagi yang tadi sudah disampaikan, kami silakan tapi oleh dan kalikan kepada. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur. Selanjutnya saya memberi dua orang pejabat dari sini, itu Bapak Jose Pria dan Bapak Fernando, untuk cara berhubungan dengan penawaran kerjasama yang ditawarkan oleh pemerintah PT. Pak Jose dan Pak Baik, terima kasih. Pertama saya termohon pada Bapak Wakil Gubernur dan Presiden Atur dan Siti, dengan adanya kunjungan ini dapat menumbuh inisiatif pembangunan bidang pertanian antar negara, lebih-lebih di munisipal atau daerah Kabupaten Niksa. Perlu diketahui bahwa di sini bidang pertanian ada 5 subsektor, dan sekarang 1 subsektor dari komoditi perkebunan di bawah pertanian, di mana subsektor 4 pertama pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Namun sesuai dengan penawaran yang ada, saya bisa mengungkapkan di sini bahwa di bidang pertanian lebih-lebih di pangan dan hortikultura, di mana sasarannya pemasaran yang ada, kita perlu tingkatkan pengembangan. Kedua, perikanan juga. Ketiga, peternakan sapi. Sangat tertarik karena sudah ada penawaran lebih-lebih arahnya ke komoditi babi, dan sektor ini kita punya potensi di daerah Loes, sedang dikembangkan secara kelompok ya, baru kecil-kecil, dan beberapa komoditi ini pemasaran lokal. Kedua, pemasaran ke pasar sentral, dan juga pemasaran ekspor. Pertama kopi, kedua vanili, ketiga satu lagi saya kurang tahu. Maya kita nih saja. Nah itu juga orang. Walaupun masih pasar surut, pemasarannya karena komoditi kopi harganya ditentukan internasional. Dari keadaan kalau sentralisasi, kita yang sentralisasi itu kita belum bisa menentukan harga yang pasti, sehingga kadang perawatan dari kebun kopi itu kurang mengarah gitu. Namun diharapkan ke depan kalau sudah bukan intinya internal di sini kalau sudah munisipal desentralisasi modern itu mungkin sudah betul-betul mengarahkan, karena kita punya decision keputusan di daerah. Sementara kalau di sentral, di nasional mungkin masih belum terarah begitu. Jadi intinya saya
arahkan ke peternakan kalau di dalam bersama kita, juga perikanan yang kita punya potensi juga di laut dan kolam juga, tambak udang di bagian Loes. Oke. Saya kira seperti itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas J. Selanjutnya Bapak Fernando Purwo. Silakan. Baik, terima kasih pada waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur dengan para jajaran hadir di tempat ini, Bapak Presiden Otoridade Municipal dari Kisah, Konsulat, Bapak Atase, Bapak Salvador, orang di Kisah dua-duanya. Hari ini kita sangat bersyukur dan karena kita diberikan kesempatan kita bisa bertemu untuk membicarakan hal-hal menyangkut kebutuhan kita masing-masing untuk membangun daerah kita masing-masing dulu. Sangat senang mendengar tawaran-tawaran yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur. Di sini tadi saya catat ada 11 poin di 11 bidang yang kedepannya akan kita lihat bersama bagaimana mekanisme untuk proses dan kerjasama yang akan kita laksanakan di masa depan. Di sini tadi saya dengar tentang pemasaran terutama garam. Memang kita di Kisah ini produksi garam di Desa Ulmera, jalan antara di Kisah ke Dili, dan produksi dan ekspor juga. Tadi dibilang di Loes itu bukan di Loes, tapi setelah Loes sana atau Bayak itu bagian dari wilayah Bopenaro. Di sana juga memproduksi garam juga untuk mensuplai ke produs di Ulmera. Sangat potensial untuk pemasaran garam karena sudah ada sudah ada impor garam keluar. Kita di Kisah ekspor, mas. Ini kita punya bahasa sudah beberapa tahun sehingga kadang-kadang kita harus pikir sedikit baru ucap. Kalau kita di Kisah kita punya sektor potensial seperti tadi di bidang pertanian, kopi dan hasil produksi yang lain seperti garam dan peternakan, perikanan. Ada juga di bidang pariwisata. Boleh beritahunya ada pada di bidang pariwisata, di bidang pariwisata kita punya potensi besar di Kisah, terutama dari pesisir pantai, mulai dari Loes sampai di Ibar, itu potensi wisata pantai. Selain itu juga ada potensi wisata historis. Di sini namanya wisata resistensia, artinya tempat-tempat yang dulu dipakai untuk proses perlawanan. Ada juga potensi wisata kultural, hubungannya dengan aktivitas kultur dengan adat di setiap daerah, di suku, di desa dan di kampung. Dan juga ada potensi wisata religius yang kita miliki di sini. Kita juga tahu bahwa kita baru mulai mengembangkan sektor ini. Sampai sekarang dia punya belum begitu besar. Oleh karena itu maka kita
seperti tawaran tadi untuk pelatihan, pengembangan dan manajemen yang perlu kita pelajari supaya bisa kita kembangkan lebih baik ke depan. Kita sangat membutuhkan itu. Untuk kedepannya Bapak Presiden Autoridade bisa mempertimbangkan tawaran-tawaran ini supaya kita bisa lebih kedepannya mengembangkan dengan lebih baik di bidang pariwisata dan di proses pemasaran wisata kita. Produksi-produksi kecil, yang kelompok kecil yang produksi seperti artis, di sini namanya artis 100, minum tais, dan keripik-keripik dari pisang, ubi. Di sini kita ada kelompok-kelompok kecil yang sedang berjalan, tetapi kita juga ada permasalahan di bidang pemasaran, pengembangan dan pemasaran. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Bapak Presiden. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira penjelasan dari Bapak Wakil Gubernur beserta rombongan kepada kami. Sekali lagi saya mengatakan bahwa terima kasih atas kunjungan Bapak Gubernur bersama rombongan ke Jakarta. Inilah situasi dan kondisi kami. Sebenarnya Bapak-Bapak bisa lihat langsung kondisi kita di sini. Saya mau mengatakan di sini bahwa kunjungan Bapak Wakil Gubernur bersama rombongan kita akan pertimbangkan untuk ke depan. Kita akan meminta izin para pemerintah pusat untuk mengizinkan kunjungan balasan saya beserta rombongan saya ke Jakarta. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada Bapak Wakil Gubernur beserta jajaran, dan saya kembalikan kepada protokol. Baik, saya ucapkan terima kasih atas penyampaian yang hangat, akrab untuk kekeluargaan ini, dan kami siap menunggu di Kupang Bapak Presiden dan jajaran yang bila diizinkan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Pak Konsulat dan jadi penghubung antara Pak Presiden dan kami, atau sudah ada nomor WA kami, akan langsung ke saya juga, tidak masalah. Siapa? Ya, terakhir, orang Timor Leste ini hebat. Kenapa? Orang Timor Leste ini menguasai, saya itu 4 bahasa. Bahasa Tetu, bahasa Portu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. 4 bahasa, luar biasa. Jadi saya mau pesankan, jangan lupakan bahasa Indonesia. Karena ini tetangga terdekat, ya kan? Anak-anak harus juga dibiasakan bahasa Indonesia. Supaya nanti mereka besar, mereka mau sekolah di Indonesia, apakah di Kupang ataukah di Jawa, atau bahasa Indonesia. Mungkin dapat juara juga nanti di Kupang. Jadi di samping 3 bahasa yang memang sudah dikuasai, bahasa Indonesia tidak boleh dilupakan, dapat diajarkan pada anak kita, karena kita adalah tetangga paling dekat. Saja, terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Gubernur bersama rombongan. Pada kesempatan ini sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kunjungannya kepada kami. Merasa gembira dan senang menerima kedatangan Bapak-Bapak di sini. Saya kira ini pertemuan kita baru mulai. Selanjutnya kita akan merealisasikan dalam bentuk bersama. Terima kasih. Saya kembali kepada protokol. Terima kasih. 3, 1 kali, 1, 2, 3. Izin Bapak 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Izin
Izin 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3.